DJP mengupdate penagihan pajak terhadap 200 penunggak pajak. Sudah berapa terkumpul? 2026 apakah ada penunggak pajak yang akan menjadi fokus DJP? Proses penagihan pajak untuk penunggak pajak terbesar, 200 terbesar sudah kami lakukan. Hasilnya sampai dengan 31 Desember 2025 pencairan sebesar 13,1 triliun rupiah dari 124 wajib pajak. Kawan, pada saat ini DJP ini basis data dan juga akses datanya semakin luas, pendalaman datanya juga semakin dalam, semakin detail, sehingga SP2DK itu dilakukan tidak hanya untuk mengkonfirmasi wajib pajak yang sudah terdaftar, tetapi juga mengkonfirmasi keseluruhan data yang tadi dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dan data itu tentu tidak hanya merujuk pada wajib pajak yang terdaftar, tetapi juga merujuk kepada wajib pajak yang belum masuk ke sistem DJP. Itu ekstensifikasi. Jadi apabila memang dari jangkauan pengawasan kami menemukan bahwa subjek atau entiti itu sudah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif berdasarkan amanat Undang-Undang Perpajakan, maka kami akan lakukan pengiriman SP2DK atas informasi dan data yang kami punya. Kemudian pertanyaan ketiga, sudah 2026, apakah handover Cortex dari vendor sudah selesai? Kemudian tadi malam ada downtime Cortex, apakah ada penambahan layanan Pak? Cortex sudah di handover Desember lalu, kita akan tetap bekerja sama dengan vendor untuk memastikan optimalisasi dan stabilitas sistem sampai dengan submission SPT di bulan Maret dan April 2026. Downtime Cortex, teman-teman sekalian, ini perlu untuk pemeliharaan sistem dalam rangka peningkatan kapasitas sistem dan juga memberikan layanan yang optimal kepada wajib pajak. Kami tidak akan melakukan downtime di dalam jam layanan yang hari Rabu kemarin kami lakukan mulai jam 11 malam sampai dengan hari Kamis tadi pagi dini hari jam 1 malam, jadi tidak akan mengganggu layanan. Kemudian itu downtime bukan? Downtime bukan itu, ada nggak? Downtime untuk maintenance Bapak tadi malam. Iya, iya Pak. Kemudian Jam berapa? jam 11 sampai dengan jam 1 malam Pak. Jadi 2 jam Pak. Jadi Wildan ngeceknya jam 1 malam. Bukan Pak, memang kami umumkan Bapak kalau kita akan melakukan Wildan mana maintenance. Wildan? Anda emang bikin bot ya, program bot ngetes terus ya? Oh itu mah Ada itu. pengumumannya Bapak. Jadi Itu maintenance berarti, pengumuman maintenance. Hanya maintenance kan? maintenance Pak ya. Ini mungkin ini Pak Wildan ini termasuk yang sudah ngelaporin SPT Pak. Sudah ada 67.769 SPT yang dilaporkan sampai 8 Januari jam 12.30 tadi. Jadi izin Pak kami teruskan. Bagaimana upaya DJP mengamankan setoran pajak di Januari 2026? Jadi kami laporkan progres pelaporan SPT tahunan sampai 8 Januari. Ada 67.769 SPT masuk, ada 66.000 yang nihil, ada 1.011 dengan nilai kurang bayar 57,8 miliar, sementara ada 670 SPT lebih bayar dengan nilai 2,7 miliar. Ini pertanyaannya kan mengamankan setoran pajak di Januari kan gitu. Kalau yang sampai 2026 sudah kita maktubkan di dalam nota keuangan. Ya kira-kira ada perluasan berbasis sistem, tadi saya sudah sampaikan, salah satunya SP2DK kita perkuat karena basis data kita makin luas dan makin dalam. Kemudian interoperability yang kita punyai dengan kementerian lembaga dan juga dengan teman-teman di Bea Cukai, di Dirjen Anggaran, PNBP, dan juga di teman-teman di Kementerian Keuangan itu makin bagus, sehingga exchange of information inter KL, antar KL, bahkan juga dengan otoritas di luar negeri itu juga kami akan optimalkan. Tentu attach di dalam sistem, supaya sustain revenue-nya kita attach di dalam sistem Cortex kami.
Kemudian pengawasan berbasis risiko, compliance risk management, dan juga kami akan terus melanjutkan strategi penegakan hukum multi-door approach untuk memberikan deterrent effect dan juga untuk memberikan penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa KPP yang berhasil mencapai target penerimaan? Ada 117 KPP dari 352 yang berhasil mencapai penerimaan pajak 100%, bahkan juga di atas 100%. Kemudian PP 55 2022 jadi direvisi untuk mengubah PPh final UMKM. Jadi tujuan utama revisi perubahan PP 55 2022 ini untuk mencegah praktek-praktek tax avoidance dan evasion yang agresif, seperti firm splitting dan juga bunching. Nah, saat ini sudah diundangkan, menunggu pengundangan, mohon maaf, sudah di meja Bapak Presiden. Kemudian EIOI CARF resmi berlaku mulai tahun ini, apa saja yang dilakukan supaya exchanger aset kripto siap melaporkan. Saat pembuatan regulasi terkait kripto, teman-teman, kami sudah melakukan meaningful participation agar semua pelaku usaha, khususnya agen exchanger itu terlibat sejak tahap penyusunan regulasi. Kami juga sudah lakukan evaluasi dan sosialisasi baik kepada exchanger maupun kepada wajib pajak umum terkait keterbukaan aset data kripto. Laporan pertama memang baru akan dilakukan tahun 2027 dan paling akhir nanti 30 April 2027. Kemudian tolong DJP mengupdate penagihan pajak terhadap 200 penunggak pajak. Sudah berapa terkumpul? 2026 apakah ada penunggak pajak yang akan menjadi fokus DJP? Proses penagihan pajak untuk penunggak pajak terbesar, 200 terbesar sudah kami lakukan. Hasilnya sampai dengan 31 Desember 2025 pencairan sebesar 13,1 triliun rupiah dari 124 wajib pajak. Untuk tunggakan yang inkrah 2026 akan kami lanjutkan kegiatan penagihan aktif, surat paksa, penyitaan, blokir rekening, pencegahan, penyanderaan. Kemudian tunggakan yang belum inkrah, proses upaya hukum, keberatan banding di pengadilan pajak, serta peninjauan kembali ke MA akan terus bergulir. Kemudian yang terakhir, risiko apa bagi yang belum melakukan aktivasi Cortex? Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Pajak tidak menetapkan batas akhir akun Cortex, namun perlu kami sampaikan bahwa seluruh layanan perpajakan harus sudah dilakukan melalui Cortex, sehingga untuk mendapatkan manfaat pelayanan perpajakan, pelaporan, kemudian aktivasi akun, bukti potong, dan segala macam harus melalui Cortex. Dan apabila masyarakat menemui kendala Cortex, silahkan datang ke kantor pelayanan pajak terdekat, atau bisa hubungi Kring Pajak, seluruh kanal resmi DJP siap untuk membantu wajib pajak sekalian. Demikian Pak Menteri kami sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum.